Menarik sekali kalau kita melihat pemangkasan suku bunga yang sudah kita tunggu-tunggu dan akhirnya terjadi juga. Lalu seperti apa harapan Ibu terhadap efeknya untuk bisnis consumer di DBS? Kami menyambut baik ya dengan adanya penurunan Fed dan tentu saja sudah sekian lama kita menunggu kapan nih Fed turunin suku bunga. Kemudian BI juga mengikuti ya sebesar 25 basis poin. Jadi tentu saja kami melihat dengan adanya penurunan ini akan membuat pertumbuhan untuk consumer banking akan lebih baik lagi gitu ya. Dengan penurunan tingkat suku bunga Fed ini membuat customer consumer itu mulai bergairah lagi untuk melakukan investasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejak Agustus kemarin itu banyak sekali yang masuk ke dalam capital market gitu. Termasuk dalam hal ini obligasi pemerintah, kemudian ke mutual fund gitu ya. Jadi tentu saja kami melihat untuk dari sisi kredit yang kami salurkan kepada nasabah individu itu tetap bertumbuh gitu dan makin bergairah karena kita menyambut sesuatu yang bagus ini ke depannya, especially tahun 2024 ini. Baik, artinya sudah terlihat memang ada pergerakan menuju ke arah yang lebih positif di jelang kuartal 4 2024 ini. Betul, dan kita excited tadi seperti Mbak Neke bilang akan ada penurunan lagi gitu ya. Jadi kami menanti-nantikan itu dan tentu saja membuat pertumbuhan dari capital market kami karena masuk ke dalam business wealth management sehingga wealth management kami lihat akan bertumbuh strong di angka kisaran 20%-an gitu. Jadi ini sesuatu yang menyenangkan, especially buat customer affluent kami. Tapi dari sisi kredit juga, penyaluran kredit kami melalui personal loan dan kemudian ada kartu kredit itu juga bertumbuh sebesar double digit gitu. Itu sih. Baik, kita mungkin bahas satu persatu dulu. Untuk penyaluran kredit Ibu sampaikan tadi sudah bertumbuh double digit gitu. Mungkin boleh disampaikan dari sektornya, sektor apa yang terlihat memimpin dibandingkan dengan sektor-sektor lain? Nah, kalau di DBS sendiri kita memang menyalurkan kartu kredit ya, kemudian kita juga memberikan KTA ya atau personal loan. Ini dua-duanya berbarengan gitu Mbak Neke. Jadi dengan kita selalu membuat proposisi yang bagus untuk kartu kredit seperti hal kita baru-baru aja meluncurkan digibank Z-Card Platinum yang memang kita mentarget kepada segmen Gen Z dengan proposisi buy now pay later, kemudian bisa melakukan pinjaman cicilan selama 60 bulan gitu ya. Jadi hal ini yang membuat proposisi kita semakin strong dan dengan demikian pertumbuhan dari kartu kredit dan personal loan itu berbarengan. Di satu sisi juga kita juga bekerja sama dengan fintech player gitu ya untuk mengexpand kita punya inklusi keuangan dan itu membuat kerjasama kami dengan partner-partner kami juga kita melihat tidak ada perubahan gitu. Jadi justru makin stronger gitu Mbak Neke. Baik, lalu berikutnya wealth management yang tadi Ibu sampaikan pertumbuhannya sudah 20% begitu. Lalu aset apa yang saat ini menjadi primadona di antara para nasabah DBS? Government bonds ya. Jadi memang kita ngelihat dari tahun lalu beberapa tahun ke belakang sampai dengan tahun ini memang pemerintah selalu mengeluarkan sukuk, kemudian mengeluarkan ORI gitu ya, SFBI. Nah, kita ngelihat secondary bonds itu adalah sesuatu yang memang jadi pilarnya kita gitu untuk meningkatkan wealth management. Di samping dengan produk-produk structure product kita namakan itu juga menjadi salah satu pilar kita. Di tahun ini saja kita mengeluarkan 37 bond series gitu ya. Dan itu US dollar dan rupiah. Kita melihat sejak bulan Agustus Fed menurunkan 50 basis point itu US dollar Indon aja yang 10 tahun itu naik 5%. Ya, jadi tentu saja ini nggak cuma dari lokal ya, tapi juga dari asing itu juga membantu untuk kita udah experience juga di mana Jakarta Composite Index kemarin sekitar seminggu yang lalu gitu itu mencapai titik tertinggi gitu. Jadi saya rasa dengan penurunan tingkat suku bunga Fed maupun BI ini disikapi dengan lebih bergairah buat capital market. Gitu. Baik, kita masih menunggu pemangkasan lanjutan di sisa 2024 ini. Artinya menurut Ibu, apalagi yang ditunggu oleh consumer untuk membuat perekonomian ini lebih bergairah, terutama mungkin untuk di kartu kredit personal? Kartu kredit itu sebenarnya kalau kita ngelihat segmen kita juga harus selalu pertajam ya Mbak ya. Kita ngelihat bahwa kerjasama kita ada 3 sebenarnya yang kita lakukan. Yang pertama kita harus mendengarkan suara konsumen. Di DBS sendiri kita mendengarkan suara konsumen tidak saja melalui frontliner kita, tapi juga call center kita. Ya, kemudian dari sisi produk karena kita melakukan banyak focus group discussion.
disitulah kita tahu bahwa proposisi kita apa ini yang kita perlu pertajam lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melalui kolaborasi kita dengan asosiasi. Karena DBS adalah menjadi bagian dari AKI gitu ya, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Di situ kita bisa mendengar juga suara-suara atau masukan dari rekan-rekan kita di industri yang sama. Gitu. Jadi itu yang kedua, jadi kolaborasi, dan setelah itu kita akan melakukan inovasi gitu. Baik inovasi dari tadi, satu proposisi adalah salah satu bentuk inovasi, yang berikutnya inovasi melalui digital. Sehingga aplikasi yang biasanya sekarang kita lakukan lewat lebih kepada digital channel, itu bisa membantu customer untuk lebih quick dapat approval, yaitu 60 detik aja kartu kredit gitu ya. Itu I think cepat sekali gitu ya, dan langsung bisa dipergunakan tanpa juga bisa menunggu physical card-nya. Nah, inovasi inilah yang membuat kita harus selalu menjadi terdepan gitu. Dan yang terakhir saya rasa DBS dengan kita punya visi untuk menjadi berkontribusi kepada sesama, tidak hanya kepada internal maupun external stakeholder, tapi to the larger community, itu kita punya visi, kita harus dukung, sehingga kita akan selalu bisa menjadi best bank for a better world. Jadi sustainability is also the key buat kita. Tidak cuma dari kredit, di mana tadi kartu kredit kita bisa dapat cicilan kalau dengan kerjasama EV car atau Grab ya kita khususnya, terus kemudian kita juga ada kerjasama dengan motor gitu, tapi motor listrik gitu. Jadi dari pilar consumer finance maupun pilar wealth management kita juga harus masuk kepada sustainability.